Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anti Sumiati. Saya dari Sarjana Keperawatan Universitas Aisyah Bandung kelas 2B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengkajian pada sistem pencernaan. Nah, untuk tahap yang pertama kita harus memvalidasi nama klien dan memastikan tidak ada kontraindikasi dan sesuai dengan indikasi. Kemudian kita persiapkan alat dan bahannya. Untuk alat-alatnya yang pertama ada stetoskop, ada sphygmomanometer, ada air, ada tes perasa yaitu rasa pahit, asin, dan manis, kemudian ada gel, ada hand sanitizer, bengkok, dan ada bak instrumen yang di dalamnya ada 2 pasang handscoon, ada termometer, ada pen light, ada pita ukur, ada tong spatel yang sudah dibungkus oleh kasa, dan ada marker. Dan semuanya disimpan di atas bak beralas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Pak? Ini sakit perut. Sakit perut. Ya, sakit hati, mual-mual. Mual sampai muntah? Iya, dari kemarin muntah, pagi muntah. Dari kemarin ya? Iya. Sebutkan nama dan tanggal lahirnya ada Pak? Nama Atep 4 Januari 83. Ya sama ya dengan gelarnya. Bapak, pada kali ini sesuai dengan kontrak kemarin saya akan melakukan pemeriksaan pencernaan ya pada perut Bapak. Nah nanti seperti ini saja, nanti saya akan meminta Bapak untuk menaikkan sedikit bagian bajunya. Nanti saya periksa bagian perutnya. Nanti untuk pemeriksaannya nanti saya tekan dan saya ketuk-ketuk mungkin bagian perutnya ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya Pak? Tidak ada. Untuk pelaksanaannya mungkin sekitar 20 menitan ya. Ya, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kalau Bapak ingin buang air kecil dulu boleh dari sekarang aja ya. Udah. Saya mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya. Saya menutup tirai dan memastikan lingkungan representatif, kemudian melepas perhiasan yang ada di tangan dan mencuci tangan terlebih dahulu. Ucapkan bismillah terlebih dahulu ya Pak. Nah, untuk keadaannya Bapak komposnya itu tuh sadar penuh, menjawab pertanyaan saya dengan baik juga. Untuk penampilan umumnya mungkin Bapak bersih ya, mungkin sedikit lemas karena kemarin mau muntah ya, dicek dulu tengah-tengah kita. Cek dulu tensinya. Biasanya darah tinggi atau gimana Pak? Biasa ya. Biasanya normal. Normal. Sekalian cek suhunya juga. Bapak tadi nyeri ulu hati ya? Iya. Di bagian lainnya ada nyeri juga nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada ya? Ya. Suka sendawa gitu Pak atau kembung perutnya? Nggak kembung ini. Oh kembung ya. Kita cek dulu ya. Tekanan darahnya normalnya 130/90. Suhunya normalnya 36,5 karena normalnya 36,5 sampai 37,5. Sekarang saya cek respirasi dan nadinya selama 1 menit. Respirasinya 12 kali per menit ya, normal, dan nadinya juga normal 70 kali per menit.
karena normal nadinya 60 sampai 100 dan normal respirasinya juga 12 sampai 20 kali per menit. Oke, sudah. Nah, Bapak tadi sudah dicek ya tanda-tanda vitalnya normal semua. Nah, sekarang saya ingin bertanya, di Bapak atau keluarga Bapak pernah mengalami ini enggak, kanker, terus usus buntu, hernia, sama hepatitis, terus pernah operasi enggak, Pak? Oh enggak. Enggak ya, di keluarga juga enggak pernah. Enggak pernah. Ya. Kalau punya riwayat alergi nggak, Pak? Alergi makanan seperti seafood gitu, Pak? Tidak. Kalau makan di rumah berapa kali sehari, Pak? 3 kali. 3 kali sehari. Iya, 3 kali sehari. Kalau kemarin gimana? Pernah Oh, mual? 1 kali. 1 kali. Wah, ini perutnya. Langsung makan jadi nggak nafsu gitu Iya, ya, Pak? iya. Untuk buang air besarnya, Pak, ada keluhan? Kemarin 1 kali. Ya. Sekarang kemarin 3 kali air. Berapa diare ya? Iya. Untuk feses-nya pucat atau ada darahnya nggak, Pak? Oh, nggak ada. Nggak ada ya. Kalau pekerjaannya di rumah apa, Pak? Bengkel. Suka merokok Pak, atau minum alkohol gitu, Pak? Tidak. Kalau pagi-pagi suka minum kopi, teh? Ya? Tidak, jarang. Kalau ini suka minum jamu nggak, Pak? Jarang. Sedang menjalani pengobatan kemarin-kemarin? Tidak. Berobat jalan tidak ya? Tidak. Oke. Untuk selanjutnya kita cek dulu ya berat badan sama tinggi badan Bapak ya. Silakan. Lihat pandangannya ke depan, Pak. Tinggi badannya 165, berat badannya 66 ya, 66,7. Kemarin berapa berat badannya? Kemudian 69. Berarti turun 2 kilo ya? Iya. Ya. Kita langsung aja pemeriksaan. Saya lihat ya bagian rambutnya tidak lepek, tidak ada ketombe, rontok nggak, Pak? Iya. Enggak ya? Oh. Oke, saya lihat bagian matanya coba dibuka, Pak. Satu lagi. Ya, bagus ya. Saat didekatkan kedua matanya berkontraksi. Untuk iris matanya normalnya tidak juling dan tidak ada edema periorbital juga. Coba lihat ke atas. Nah, tidak skleranya tidak ikterik. Saya tekan ya, Pak. Ada sakit nggak di bagian matanya? Ya. Tidak ada. Saya dibuka maskernya, Pak. Untuk bibirnya normalnya tidak pecah-pecah. Untuk di bagian nasolabialnya juga tidak pecah-pecah, tidak mengindikasikan kurangnya asupan buah dan sayur. Coba dibuka, Pak, mulutnya. Oke, untuk giginya tidak ada bolongnya, tidak ada karies gigi. Terus rongga mulutnya juga bersih, gusinya tidak kemerahan ya, tidak ada lesi juga, tidak, dan tidak bau mulut. Coba diangkat lagi, dibuka lagi. Bagian palatum durum dan palatum molehnya tidak ada pembelahan ataupun benjolan. Nah, coba dijulurkan lidahnya. Lidahnya normalnya tidak ada putih-putih atau kemerahan dan simetris juga. Coba digerakkan lidahnya, Pak. Nah, oke, tidak kaku ya. Dibuka lagi, Pak, mulutnya. Lidahnya ke atasin, ke langit-langit. Nah, itu. Saya cek ya bagian saluran salivas tensens dan di bagian saluran wartonya tidak ada peradangan ya, Pak. Julurkan lidahnya, Pak. Yang atas. Jadi tidak ada, tonsilnya tidak ada pembengkakannya, amandalnya bagus. Dan tidak ada peradangan. Sekarang kita cek perasa Bapak ya. Sok dibuka, Pak. Bareng, Pak. Dibuka mulutnya. Rasa apa, Pak? Manis. Manis ya. Sekali lagi. Buka mulutnya. Apa itu, Pak? Asin. Sekali lagi, Pak. Apa itu, Pak? Pahit nih. Bangun dulu, Pak. Minum dulu ya. Nah ya, penahannya bagus. Nah, silakan tidur lagi. Oke, saya palpasi ya bagian sini, bagian submandibular. Ada sakit nggak, Pak?
Nggak ada. Tidak ada pembengkakan. Bagian lehernya tidak ada pembengkakan. Bagian klavikulanya juga, bagian aksilanya tidak ada pembengkakan ya. Udah, kita periksa bagian perutnya. Udah dibuka Pak bajunya, dikeatasin. Nah, jadi saya lihat ya tidak ada pembengkakan kelenjar payudara, tidak atau ginekomastia, tidak ada spider navy, dan kulitnya tidak kekuningan. Nah, coba angkat Kak ininya, lututnya satu lagi. Nah, gitu ya biar perutnya relaksasi. Nah, kita periksa, diinspeksi bagian perutnya. Untuk bentuknya tidak cekung, rata ya, bagus. Terus simetris. Untuk pergerakan pernapasannya juga simetris antara perut kanan dan perut kiri. Kemudian untuk warnanya juga tidak kekuningan, tidak ada lesi, tidak ada striae, dan tidak ada bekas luka operasi juga. Kita lihat bagian umbilikusnya tidak menonjol keluar ya, warnanya tidak kemerahan dan tidak ada distribusi cairan atau discharge. Nah, kita lihat, coba Pak angkat kepalanya. Nah, tidak ada hernia juga ya. Kemudian kita auskultasi ya di bagian 4 regio, 4 kuadran. Di bagian kuadran kanan atasnya terlebih dahulu selama 1 menit. Kita cek bising ususnya, normalnya 5-20 kali per menit. Kita cek di bagian kuadran kiri atasnya, kemudian kuadran kiri bawah, dan kuadran kanan bawah. Nah, kemudian jika sudah, kita cek bagian arteri dan venanya, yaitu di atas umbilikus, di kuadran kanan atas ya, dengan belt stetoskop. Kita cek apakah ada suara bruits dan atau venusum dan ataupun friction rub. Kita cek sebelah kirinya. Kemudian kita cek di bawah umbilikusnya dan sebelah kanannya juga. Oke. Jika sudah, kita perkusi seluruh kuadran abdomen. Kita bagi menjadi 9 kuadran, yaitu kita bagi seperti ini. Kita bagi di atas umbilikus dan di bawah umbilikus seperti ini. Nah, yang di sini yaitu bagian hipokondriak yang sebelah kanan, epigastrik, hipokondriak kiri. Di bagian ini bagian lumbal kanan, umbilikus. Yang sini umbilikus dan ini lumbal kiri. Nah, yang di sini itu iliak kanan, hipogastrik, dan iliak kiri. Kita perkusi seluruh kuadran ya. Kita dengarkan apakah ada suara peka. Nah, setelah diperkusi semuanya, kita perkusi bagian batas hepar yang kuadran sebelah kanan. Nah, kita perkusi dari bagian iliak ke atas. Kita cek ya, apakah ada suara timpani ke dalnas. Nah, di sini sudah peka. Kita tandain. Sebelah sini. Kemudian kita cek dari atas ke bawah, dari interkostal kedua ke kuadran bagian atas. Sebelah sini ya. Kemudian kita perkusi juga di bagian mid sternum.
Kemudian kita ukur bagian heparnya dengan menggunakan pita ukur. Nah, yang sebelah sini normanya 10,5 ya untuk pria dan 7,5 untuk wanita. Nah, yang sebelah sini normalnya 4-8 cm. Nah, jika sudah, kita perkusi juga batas limpa ya di kuadran kiri atas. Limpanya sebelah sini. Nah, saya palpasi ya bagian 9 radio. Nah, di bagian sini Pak kalau ada sakit bilangnya. Nah, saya tekan agak lebih dalam yang dari yang tadi ya. Ya sakit Pak. Itu sakit. Ya. Nah, sekarang Bapak miring sebelah kiri Bapak sedikit. Nah, sudah. Nah, tangan kiri kita simpan di bagian costa vertebra. Kemudian kita palpasi batas hepar. Nah, dari iliak kanan ke bagian atas. Kita cek apakah ada apakah teraba bagian hepar. Kalau teraba berarti ada hepatomegali. Kita cek. Coba tarik napas dalam, Pak. Tarik napas. Hembuskan. 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 Nah, tidak teraba bagian hepar ya, berarti tidak ada hepatomegali. Kalau teraba bagian hepar, kita raba apakah lunak atau keras. Kalau keras, kita seperti memegang lutut kita. Nah, terus kita cek bagian ujung heparnya apakah tumpul atau tajam ya. Terus kita cek apakah ada bulatan-bulatan bagian heparnya rata atau tidak. Seperti itu. Kemudian kita cek bagian limpanya. Coba miringnya ke sebelah kanan Pak. Sama ya Pak, tarik napas. Dari iliak ke kanan ya. Tarik napas Pak. Hembuskan. Tarik napas. 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 Nah, sudah. Kalau tangan kita bisa masuk ke toraks, berarti tidak ada pembesaran limpa. Udah. Kita cek lingkar perutnya ya Pak. Diangkat sedikit. Biasa aja Pak, jangan kita cek. Normalnya lingkar perut pria itu 90, kalau wanita itu 80. Lepas lagi. Lingkar perutnya 84 ya. Kemudian kita cek shifting dullness-nya, kita perkusi dari medial ke lateral. Kalau terdengar timpani berarti itu sudah ada cairan. Nah, kalau di sini timpani, kalau di sini dullness, berarti di sini ada cairan. Kita cek satu lagi. Nah, coba Pak ke minggir ke sebelah situ. Nah, kita cek di sini. Kalau di sini timpani, berarti cairannya menyesuaikan
gaya gravitasi ke sebelah sini. Kalau di sini pekak berarti cairannya sebelah sini. Satu lagi Pak, sebelah sini. Sudah Pak. Kemudian kita tes balot temen. Nah, kita simpan ya tangan kiri di bawah costovertebra. Nah, kita sudah Pak. Dulu lagi kita tekan bagian kanan tangan kanan ya di atas. Kalau teraba lentingan di bawah berarti ada pembesaran ginjal. Kita cek. Kalau di sini, kalau tangan kanan ditekan berarti ada lentingan ke bawah. Kita rasakan. Kalau tangan kiri ditekan, kalau ada lentingan berarti itu ada pembesaran ginjal. Satu lagi. Kemudian kita cek refleks heart sign-nya. Minta pasien mengangkat bahu, angkat bahunya Pak. Angkat bahu ini. Angkat bahu. Nah, ada sakit nggak Pak? Sini. Nggak ada. Berarti tidak ada ruptur limpa. Tangannya ke atas lagi. Nah, kemudian kita cek balance testnya. Kita perkusi bagian kuadran kiri atas. Sebelah sini ya. Kemudian kita cek Murphy sign-nya, yaitu cari perpotongan antara bagian musculus rectus abdominisnya sebelah sini dan bagian arcus costarum. Nah, kemungkinan sebelah sini ya. Sebelah sini kita tekan dengan satu jari. Kita tanya, ada nyeri Pak? Tidak ada ya. Kemudian setelah itu kita cek Mick-Barney tesnya, yaitu dengan palpasi di bagian iliak kanan ya, di bagian sini kita palpasi. Ada nyeri Pak? Kita palpasi. Untuk roasting sign-nya kita palpasi di bagian iliak kiri. Palpasi 5 detik, kemudian lepaskan secara tiba-tiba. Ada nyeri. Kemudian kita tes hipersensitivitas kutanesnya. Kita kasih cubitan lengan ya di atas abdomen. Jadi Pak, tes di bagian iliak bawah ya, sini. Sudah, tidak ada nyeri. Kemudian kita cek kekenyalan masanya. Kita palpasi di bagian abdomen, relax aja. Kita cek apakah perut kembali dengan secepat atau tidak. Nah, kemudian kita tes ya otot liopsoasnya, yaitu dengan, coba luruskan Pak, coba angkat kakinya ke atas, kita berikan tekanan. Ada nyeri di perut Pak? Sebelah sini. Satu lagi, angkat kakinya, kita tekan. Ada nyeri di perut? Nggak ada. Nah, oke. Setelah itu untuk pemeriksaan refleksnya sudah selesai ya. Kemudian kita cek bagian rektalnya. Coba miring ke sebelah kiri Pak. Sebelah kiri, kaki lutut ini ditekuk seperti itu. Kita cek bagian anusnya apakah ada lesi atau ruam atau tidak, apakah ada hemoroid atau tidak ya. Kemudian setelah itu kita ganti handscoon, kemudian kita pakai handscoon yang baru, lakukan berikan lubrikasi, minta pasien tarik nafas, kemudian pakai gel ya, jangan lupa. Kita lakukan uji colok bubut. Coba tarik nafas Pak. Kita masukkan, kemudian kita cek apakah ada benjolan di dalam atau tidak. Kemudian kita cek di bagian handscoon kita apakah ada cairan, lendir ataupun darah ya. Jika sudah selesai, kita masuk ke ekstremitas. Berbalik Pak. Ya. Coba luruskan tangannya. Angkat sedikit. Kita cek apakah tangan pasien tremor. Tahan Pak. Tahan. Nah, kekuatan tangannya masih bagus ya. Untuk tangan-tangannya tidak kekuningan dan tidak ada sianosis. Kukunya juga tidak ada pembengkokan. Kukunya juga hangat ya. Kita cek clouding fingernya. Coba gini Pak. Seperti ini kukunya. Nah, kita
Kita cek, pokoknya bagus ya, saling bertemu. Nah, setelah itu kita cek CRT-nya. Apakah kurang dari 3 detik, kurang dari 3 detik. Kemudian kita cek apakah ada edema, tidak ada. Kita cek lagi, satu lagi CRT-nya kurang dari 3 detik ya. Nah, sudah. Untuk pemeriksaannya sudah selesai ya Pak. Kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup lagi. Nah Pak, pemeriksaannya sudah selesai. Gimana perasaannya setelah dilakukan pemeriksaan? Ada baikan. Alhamdulillah ya. Terima kasih Bapak sudah melakukan arahan saya dengan baik. Nah nanti mungkin 10 menit ke depan saya akan memberikan obatnya kepada Bapak. Nanti saya kesini lagi. Apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak. Ya, jika tidak ada, saya izin membereskan alat dan cuci tangannya Pak. Ya. Saya pamit ya Pak. Assalamualaikum. Salah. Nah, jika sudah selesai semua pemeriksaannya, kita catat evaluasi dan pelaksanaan tindakan di dokumentasi klien. Nah, sekian saja pemeriksaan pengkajian sistem pencernaannya dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.